selamat. Haleluya, sobatku, menjaga dan menyelamatkan bersamaku selamanya. Yesus kekuatan bagiku, tempat perlindunganku. Bila di jarak cobaan, Ia beri kekuatan. Haleluya, Juru Selamat. Haleluya, sobatku, menjaga dan menyelamatkan bersamaku selamanya. Yesus, Engkau penolongku bila ombak menderu. Di saat hatiku pilu, Engkaulah penghiburku. Haleluya, Juru Selamat. Haleluya, sobatku, menjaga dan menyelamatkan bersamaku selamanya. Yesus, sekarang ku terima lebih dari segalanya. Pengampunan diberinya, aku jadi miliknya. Haleluya, Juru Selamat. Haleluya, sobatku, menjaga dan menyelamatkan bersamaku selamanya. Maju serta Yesus yang panggil kau sekarang. Sepanjang jalan hidup Dia memimpin terus. Janji Tuhan itu pasti bagi yang melayani Dia. Maju serta Yesus
bersatu ke surga. Bahagia rumah yang suka, puji nama Yesus. Anak-anak orang tua memuji penebus. Bahagia rumah yang tekun di dalam berdoa. Cinta akan firman Allah dan segala hikmatnya. Ya Tuhan, berilah damai-Mu dalam rumah kami. Oleh-Mu kami bersatu dalam kasih suci. Baik, selamat malam bagi saudara-saudari sekalian. Saya ucapkan selamat datang kembali dalam acara virtual kita yang berjudul The Laodicean Message yang dibawakan oleh Sir Elvis Sumanti. Di malam kita yang kedua ini kita akan melanjutkan Week of Revival kita dari malam kemarin. Dan untuk itu sebelum kita memulai acaranya, mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan memulai acara kita dengan lagu buka, dan lagu buka akan dipimpin oleh host. Baik saudara-saudara, kita akan menyanyi bersama-sama dari lagu Sion nomor 307. Penjaga bunyikan trompet. Lagu Sion nomor 307 dengan judul Penjaga bunyikan trompet. Penjaga bunyikan trompet.
jalan raya di seluruh dunia, agar semua bersedia pulang ke rumah Bapa. Tiup trompet dan kabarkan ke seluruh dunia, asyurkan perintah Tuhan, bebaskan yang berdosa, siarkan pada yang penat dan yang berbeban berat. Yesus mengundang semua untuk datang padanya. Tiup trompet dan kabarkan ke seluruh dunia, asyurkan perintah Tuhan, bebaskan yang berdosa. Kita akan berdoa dan doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Gerald Saka. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terpujilah nama-Mu di malam hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan terus menyertai kami hingga saat ini. Ketika kami akan memulaikan ibadah kami, revival kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami sehingga pekabaran firman yang akan kami dengarkan kami boleh mengerti, dan biarlah pekabaran firman itu boleh menjadi kekuatan untuk kerohanian kami. Pimpinlah jalannya ibadah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih untuk doanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Rumalak Asmur. Baik, selamat malam saudara-saudara. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah lagu dengan judul Ku Perlu Doa Temanku. Lagu ini adalah sebuah lagu doa, sebuah doa atau sebuah permohonan untuk supaya saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena di dalam menghadapi pergumulan di dalam kehidupan, kita butuh saling menopang, dan kadang-kadang kita juga perlu didoakan dari teman-teman yang lain. Tidak pandang seberapa rohani kita perlu dukungan doa satu dengan yang lain. Oke, untuk kepujian nama Tuhan, ku perlu doa kasihku. Doakan aku kasihku di perjalanan hidupku, agar aku tetap setia dan hidup bagi Tuhanku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku, berdoa pada Allahku. Ku perlu doa kasihku. Doakan aku kasihku
di dalam pencobaanku. Hatiku serahkan padanya, kuasanya yang menjagaku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku. Berdoa pada Allahku, ku perlu doa kasih-Mu. Doakan aku kasih-Ku, agar imanku pun teguh, agar ku sanggup berjalan dalam lindungan Tuhanku. Ku perlu doa temanku, memikul beban jiwaku. Berdoa pada Allahku, ku perlu doa kasih-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Pada saat ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Sir Elvis Sumanti. Sebelum itu, saya ingatkan bahwa bagi saudara-saudari yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis lewat chat box atau mungkin nanti saya akan berikan waktu agar Anda bisa mengucapkannya secara langsung. Dan pertanyaan tersebut akan dikumpulkan dan akan dijawab pada hari Sabat sore nanti. Baik, pada saat ini saya berikan waktu ini kepada Sir Elvis Sumanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang pekabaran kepada jemaat Laodikia, the Laodicean message. Nah, saya akan coba, saya akan share screen ya. Oke. Sebelum kita lanjut, sekali lagi mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa berbicara kepada kami dan menginginkan keselamatan kami. Terima kasih karena seluruh sorga menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Biarlah Kristus akan lebih ditinggikan lagi pada malam hari ini ya Tuhan, dan orang berdosa ini akan disembunyikan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi malam kita melihat bagaimana, maaf sebentar ya. Tadi malam kita melihat bagaimana pekabaran jemaat Laodikia itu adalah bagi kita saat ini. Dan dari nama Laodikia, kita melihat bahwa telah tiba saat di mana tuduhan-tuduhan terhadap Allah yang diberikan oleh setan akan dibuktikan oleh Allah, sehingga semua makhluk yang melihat tuduhan itu, yang mendengarkan tuduhan itu, akan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang akan Allah tunjukkan. Dan tadi malam kita melihat bahwa Allah ingin menggunakan kita sebagai bukti untuk menyatakan bahwa tuduhan setan itu salah. Siapakah yang akan digunakan? Jemaat Laodikia. Untuk apa Allah menggunakan mereka? Allah ingin menggunakan mereka menjadi satu bukti
Allah ingin menggunakan mereka untuk menunjukkan satu perbuatan keajaiban yang kita lihat ayat tadi malam, supaya melalui perbuatan keajaiban yang akan dibuat oleh Allah, mengubahkan mereka satu pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan, maka orang-orang akan melihat dan mengambil kesimpulan bahwa Allah itu ternyata benar ketika ia dihakimi. Roma 3 ayat 4. Kita melihat tadi malam, mengapa pekabaran kepada jemaat Laodikia itu sangat penting. Karena pekabaran itu akan membuka jalan untuk dicurahkannya Roh Kudus kepada umat-umat Allah, dan dengan Roh Kudus yang dicurahkan, itu akan membawa kepada seruan nyaring, yang mana seruan nyaring itu akan membangkitkan amarah setan dan para pengikutnya, sehingga umat-umat Allah akan masuk pada saat kesesakan yang besar, dan kemudian itu tiba kesudahan. Itulah sebabnya pekabaran jemaat Laodikia itu sangat penting, karena ini mempersiapkan event-event yang kita lihat tadi malam. Pada malam hari ini, kita akan membahas masih dari Wahyu 3:14. Yang kita akan fokus pada malam hari ini adalah, inilah firman dari. Tadi malam kita melihat kepada siapa pekabaran itu diberikan. Malam hari ini kita akan melihat dari siapa firman itu diberikan. Kita akan menghargai siapa yang memberikan pekabaran, melihat mengapa ini sangat penting. Kita akan begitu menghargai nama Kristus yang dinyatakan di dalam Wahyu 3 ayat 14, bahwa ia adalah amin, ia adalah saksi yang setia dan benar, dan ia adalah yang pertama dari permulaan dari semua ciptaan Allah, hanya ketika kita membandingkan dengan apa yang sementara setan lakukan teristimewa pada zaman akhir ini kepada jemaat di Laodikia. Nah, untuk lebih menghargai, untuk lebih memaknai nama dari Kristus, mari kita lihat latar belakang ini dari sudut pandang pertentangan yang besar. Ellen White dalam buku Testimonies Jilid 1, bab 66 tentang kuasa setan, dia menuliskan hal ini. Setan mengetahui lebih baik daripada umat Allah kekuatan yang mereka miliki atas dia. Jadi, setan mengetahui dengan sangat baik, lebih baik dari kita mengetahui tentang kekuatan itu. Yaitu kekuatan yang akan umat-umat miliki ketika mereka berada di dalam Kristus. Sekali lagi seperti yang saya katakan malam, seandainya jemaat pekabaran kepada jemaat Laodikia, judul malam hari ini boleh ditulis kembali, saya akan menuliskan pekabaran kepada jemaat Laodikia. Apa inti pekabarannya? Di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita. Jadi setan sangat mengetahui bahwa umat-umat Allah memiliki kekuatan atas dia, atas setan, apabila mereka berada di dalam Kristus. Dan dia tahu ketika mereka dengan rendah hati memohon penakluk yang perkasa, orang percaya yang paling lemah dalam kebenaran, yang dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat dengan sukses memukul mundur setan dan semua bala tentaranya. Setan tahu apa artinya persekutuan antara manusia dengan Allah. Itulah sebabnya dia tidak akan menantang mereka secara frontal. Karena dia tahu, apabila dia muncul dengan frontal, maka ketika mereka lari kepada Tuhan, maka mereka memiliki kuasa untuk mengalahkan dia. Kita lanjut. Masih dari buku yang sama, bab yang sama. Apa yang dikatakan? Setan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengganggu, menggoda, dan menyesatkan umat Allah. Jadi ini yang setan akan buat. Setan akan mengganggu, menggoda, dan menyesatkan umat Allah. Dan kita tahu bersama, setidaknya ada dua cara kerja setan, seperti yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 44 dan Yohanes 10 ayat 10. Yaitu, cara kerja setan yang pertama adalah memberikan dusta. Dan kita tahu cara kerja itu berhasil di Eden.
Dia memberikan dusta, Hawa kemudian mempercayai dusta tersebut. Hawa akhirnya lebih mempercayai setan daripada mempercayai Allah. Dan ketika Hawa memakan dusta dari setan, maka itulah kejatuhan orang tua kita yang pertama. Jadi setan akan datang dengan memberikan tipuan-tipuan kepada umat-umat Allah. Dan tujuannya adalah memisahkan mereka dari Kristus. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 10, cara kerja setan adalah membunuh dan membinasakan. Kita lihat Kristus. Setan datang dengan berusaha untuk mendustai Kristus. Pencobaan di padang gurun. Dan ketika dusta-dusta tidak berhasil, maka setan akan datang dengan ancaman fisik, pembunuhan atau pembinasaan. Dan apa yang dilakukan setan kepada Kristus akan dilakukan setan kepada umat-umat Allah. Tapi sebagaimana Kristus telah menang, umat-umat Allah pun dapat menang melalui Kristus, melalui Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi, kalau kita lihat di sini, setan akan berusaha memberikan dusta atau membunuh dan membinasakan. Kita kembali ke kutipan tadi. Mengapa? Setan tahu bahwa apabila umat Allah berada di dalam Kristus, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan setan dan semua caranya. Untuk mendustai dan mengancam untuk membinasakan mereka, tujuannya adalah membuat mereka melepaskan pegangan mereka kepada Allah. Karena ketika mereka melepaskan pegangan mereka kepada Allah, karena ketika mereka tidak lagi mempercayai Allah, maka pada saat itulah mereka akan menjadi mangsa setan. Jadi setan akan sekali lagi datang dengan dusta, dan dusta itu dia datang dengan diantaranya ada doktrin-doktrin yang luar biasa. Dan Allah akan mengizinkan angin-angin pengajaran untuk bertiup di atas dunia ini, teristimewa di atas jemaatnya untuk menyebabkan terjadinya penggoncangan. Tapi siapa yang akan bertahan dalam penggoncangan? Mereka yang berada di dalam Kristus. Nah, mari kita lihat seberapa berhasilkah setan. Saat ini kita lihat dulu Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10, ini adalah lagu yang terjadi di sorga ketika Kristus menyatakan sudah selesai. Saudara-saudara bisa membacanya di dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 dengan bab yang berjudul Sudah Selesai. Lagu ini terdengar di sorga dan saudara perhatikan di sini. Celakalah bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah singkat. Semakin kita mendekati akhir sejarah dunia ini, semakin giat setan akan turun dengan geramnya untuk mengadakan penipuan yang luar biasa dan untuk membawa hal-hal yang tidak menguntungkan, kalau boleh membinasakan umat-umat Allah. Dan semakin kita mendekati akhir, semakin kita akan mendapati betapa gigih usaha setan untuk melakukan penipuan dan untuk melakukan hal-hal untuk membinasakan umat Allah, supaya dengan tujuan jika hal-hal yang buruk terjadi kepada mereka, jika mereka tertipu, maka mereka akan terpisah dari Allah. Dan Wahyu masih dari pasal yang sama, Wahyu 12 ayat 17, kalau ini dia bilang turun ke bumi, lebih spesifik lagi, Wahyu 12 ayat 17. Kita lihat bahwa tujuan lebih spesifik dari setan untuk melakukan penipuan, untuk melakukan pembinasaan adalah kepada keturunannya yang lain, atau umat yang sisa, atau saat ini, kita hubungkan dengan kitab Wahyu pasal 3, itu adalah jemaat Laodikia.
di mana saya dan saudara hidup, di mana Allah ingin menggunakan kita untuk menjadi bukti bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia ketika manusia mengizinkan Allah untuk menggunakan mereka sebagai pernyataan untuk menunjukkan kepada alam semesta bahwa setan itu salah dalam segala tuduhannya. Nah, mari kita lihat seberapa berhasilkah setan menjalankan usaha-usahanya. Untuk melihat seberapa berhasilnya setan, kita akan lihat di dalam pekabaran kepada jemaat di Laodikia. Karena jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang Allah harapkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian mereka akan membawa Injil keselamatan ke seluruh dunia. Tetapi sebelum Injil dibawa ke seluruh dunia, Allah ingin Injil itu mengubahkan jemaat Laodikia, mengubahkan saya dan saudara. Jadi ada dua hal yang besar yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus, yaitu Injil dibawa ke seluruh dunia. Tapi sebelum Injil dibawa ke seluruh dunia, Injil yang menyelamatkan dunia ini haruslah menjadi Injil yang menyelamatkan saya dan saudara yang membawa pekabaran ini kepada dunia. Mari kita lihat seberapa berhasilkah setan di dalam mempengaruhi jemaat yang seharusnya menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Seharusnya mengizinkan Allah menggunakan mereka di dalam penyelesaian pekerjaannya. Pekabaran jemaat Laodikia, saya coba cari dari kutipan-kutipan Ellen White. Saya coba menggabungkan, dan saya dapat dari kutipan-kutipan itu, muncul dua kelompok. Kutipan itu bila dikelompokkan, ada dua kelompok. Yaitu yang pertama. Kelompok yang pertama, pekabaran jemaat Laodikia diberikan kepada mereka yang mengaku pengikut Kristus, tetapi kehidupan mereka seperti dunia ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang membanggakan pengetahuan kebenaran, tetapi mereka tidak mempunyai pengalaman rohani bagaimana Allah mengubahkan hidup mereka. Jadi ada dua kutub. Kutub yang pertama semakin serupa dengan dunia. Kutub yang satunya adalah yang memiliki kebenaran tapi belum mengalami kuasa yang mengubahkan. Mari kita lihat beberapa kutipan. Kelompok yang pertama. Pekabaran untuk gereja Laodikia berlaku khusus untuk umat Allah kapan? Saat ini. Untuk saya dan saudara. Untuk umat-umat Allah yang ada di Indonesia. Ini adalah pesan untuk orang-orang yang mengaku Kristen, tapi telah menjadi seperti dunia ini. Sehingga, perhatikan, berapa banyak perbedaan yang bisa kelihatan? Tidak ada perbedaan. Tidak tahu yang mana yang Kristen, yang mana yang di dunia ini. Dan kita ingat tadi malam, bukan? Penghakiman di dalam Yohanes 3 ayat 17-21, penghakiman Allah ingin menunjukkan siapakah yang berada di dalam Dia. Kelompok yang pertama ini, mereka mengaku sebagai umat-umat Allah. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang memiliki kebenaran, satu sistem kebenaran yang sangat lengkap. Akan tetapi, kehidupan mereka tidak berbeda dengan dunia ini. Hiburan-hiburan yang mereka nikmati tidak berbeda dengan hiburan-hiburan oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Musik-musik yang mereka dengarkan tidak berbeda dengan musik-musik yang didengarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Gaya hidup tidak berbeda. Satu-satunya yang berbeda adalah pengakuan bahwa mereka umat Allah, yang satunya tidak mengenal. Tapi pengakuan itu tidak akan didengar ketika melihat gaya hidup mereka. Jadi ini adalah kelompok yang pertama. Mereka telah menjadi seperti dunia.
Apakah saya menjadi bagian pada kelompok yang pertama ini? Apakah saya lebih mementingkan hal-hal yang menguntungkan saya dan kemudian menyepelekan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian saya? Apakah saya akan lebih mementingkan pertemuan ibadah saya ataukah transaksi-transaksi bisnis yang bisa memberikan saya keuntungan yang luar biasa? Apakah saya rela bangun pagi-pagi sekali untuk menonton sepak bola, tapi tidak mempunyai waktu untuk bangun pagi-pagi mencari Allah melalui firman-Nya? Apakah saya memiliki waktu untuk menonton begitu banyak tontonan di televisi, di YouTube, dan sebagainya, tetapi tidak memiliki waktu untuk bergabung di dalam acara-acara rohani? Kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengaku umat Allah, tetapi menjadi semakin serupa dengan dunia sehingga tidak ada perbedaan lagi. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang, perhatikan kata di sini, mengira dirinya memiliki semua kebenaran. Mereka bangga akan pengetahuan mereka tentang firman Allah, sementara pada saat yang bersamaan, kuasa pengudusannya belum terasa dalam hidup mereka. Semangat cinta Tuhan kurang dalam hati mereka. Padahal semangat inilah yang membuat umat Tuhan menjadi terang di dunia. Mereka memiliki pengetahuan di otak mereka tentang semua kebenaran, tetapi mereka tidak memiliki kuasa yang mengubahkan kehidupan mereka. Kebenaran hanya sampai pada level di kepala, tapi tidak turun sampai ke level di hati. Dan kepada jemaat yang kedua inilah, kepada kelompok yang kedua inilah, pekabaran untuk jemaat Laodikia diberikan. Mari kita baca lebih lanjut lagi. Mereka ini adalah orang-orang yang formal. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sempat membaca tentang 1888, pekabaran 1888, itu adalah pekabaran tentang kebenaran oleh iman. Satu pekabaran yang luar biasa, yang beberapa poinnya, walaupun kita tidak membahas tentang 1888 di sini, beberapa poin itu ada di sana. Sebelum tahun 1888, A.G. Daniels menulis, dia membuat rangkuman ketika Ellen White dari tahun 1887 atau 1 tahun sebelumnya, Ellen White menulis bagaimana gereja mulai berubah lebih ritualistik. Mereka lebih memperhatikan hal-hal yang formal. Seremoni-seremoni, upacara-upacara, dan pada saat yang bersamaan, mereka semakin berkurang, hubungan mereka dengan Kristus semakin berkurang. Itu adalah salah satu penipuan yang sementara terjadi. Apa itu? Formalisme, menganggap bahwa jika saya rajin ini, jika saya rajin ini, jika saya buat ini, jika saya buat itu, maka itulah kebenaran. Tidak tahukah, lupakah kita bahwa musuh terbesar kasih kita kepada Kristus adalah kesibukan kita untuk Kristus. Itu pekabaran kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2. Mereka begitu sibuk melakukan ini, itu, dan seterusnya untuk Kristus, tapi mereka tidak memiliki waktu bersama-sama dengan Kristus. Dan apa yang terjadi kepada kelompok ini? Dengan kesombongan orang Farisi, mereka membanggakan diri mereka. Sampai kepada mereka, jemaat Laodikia, saya dan saudara, dikatakan bahwa mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Dari mana saya tahu bahwa saya berada pada kelompok yang kedua ini? Mari kita lihat setidaknya ada tiga kisah secara singkat di Alkitab. Kisah yang pertama, kita tahu dengan pasti. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dua orang datang ke bait suci, yang satunya pemungut cukai, yang satunya orang Farisi, dan kita tahu doa orang Farisi. Apa orang Farisi bilang? Aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Tidak seperti perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan seperti pemungut cukai. Dia mulai membanggakan gaya hidupnya. Ciri-ciri jemaat Laodikia yang pertama ini adalah dia membanggakan gaya hidupnya dan di lain. Apa dibilang? Oh, saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya memberikan 1/10. Saya tidak makan ini, saya tidak makan itu. Beda dengan mereka. Saya berpakaian saya seperti ini. Beda dengan mereka. Saya kalau berdoa, doa saya luar biasa. Beda dengan mereka. Saya kalau buat pertemuan, banyak sekali orang yang akan hadir untuk mendengarkan ceramah saya. Beda dengan mereka. Dia mulai membandingkan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain. Cerita yang lain adalah anak sulung atau kakak dari anak yang hilang. Ketika anak yang hilang itu kembali, adiknya kembali, apa yang dia katakan kepada bapak? Bertahun-tahun aku melayani bapak. Belum pernah aku melanggar perintah bapak. Dia sementara membandingkan kesempurnaan pelayanannya dengan pelanggaran orang lain. Dia sementara membandingkan lamanya dia dalam pelayanan dibandingkan dengan orang lain. Saya kan sudah berada di departemen ini bertahun-tahun. Dia baru muncul. Bukankah saya setiap kali ada laporan yang harus dimasukkan, saya buat dengan sebaik mungkin? Coba bandingkan dengan dia. Apakah saya pernah membandingkan? Dan di sini kita lihat, ini bicara tentang senioritas. Tanpa kita sadari, dalam satu hal atau lainnya, hal ini terjadi kepada kita. Kita membandingkan gaya hidup kita membandingkan kesempurnaan pelayanan kita membandingkan lamanya pelayanan kita dengan orang lain, dan kita merasa kita lebih baik dari mereka. Ketika kita mulai menunjuk jari kita kepada seseorang, maka kita berada pada kelompok yang kedua, kelompok yang sudah kena tipuan setan dengan memikirkan bahwa formalitas, upacara-upacara keagamaan itu akan menggantikan hubungan saya dengan Kristus. Dapat menggantikan hubungan saya dengan Kristus. Cerita yang terakhir. Masih ingat? Ada pekerja yang datang dari pagi, ada yang datang nanti sore, tapi kemudian masing-masing menerima 1 dinar. Dan mereka yang datang paling pertama, mereka menyangka akan mendapat lebih banyak. Dan saudara perhatikan argumen mereka. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan atau kepada Tuhan. Apa kata mereka? Masa samakan kami dengan mereka? Kami bekerja suntuk, kami bekerja berat, kami menanggung panas terik matahari. Di dalam pelayanan kami luar biasa beratnya. Harusnya kami yang peroleh kedudukan tersebut. Harusnya kami diperlakukan lebih baik daripada mereka. Harusnya kami mendapatkan keistimewaan dibandingkan mereka oleh karena besarnya beban yang kami rasakan. Adakah kita pernah mengalami hal tersebut? Jika jawabannya ya, maka kita mungkin berkata, tidak, kita tidak seperti dunia ini. Dan ketika kita masuk di tempat ini,
kita berada di tempat seperti ini, maka kita menjadi kelompok jemaat Laodikia yang untuknya malam hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Pekabaran tinggal di dalam Kristus akan menjadi sengatan bagi mereka yang duniawi, dan pekabaran kebenaran Kristus akan menjadi juga satu ancaman kepada mereka yang begitu mementingkan ritual-ritual, begitu mementingkan formalitas-formalitas agama. Mengapa? Bagi yang duniawi, pekabaran tinggal di dalam Kristus meminta mereka untuk memberikan waktu mereka yang terbaik bagi Tuhan, memberikan segala sesuatu yang mereka miliki kepada Tuhan, memberikan masa depan mereka kepada Tuhan, memberikan karir mereka kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan perkuliahan mereka, pekerjaan mereka. Dan ini adalah satu hal yang berat. Bagi mereka yang mementingkan formalitas, yang menganggap diri lebih baik dari orang lain, ini akan menjadi satu hal yang sulit. Mengapa? Mereka menginginkan pengakuan untuk apa yang mereka capai. Kalau kita boleh rangkumkan dalam buku Steps to Christ atau bahasa Indonesia Kebahagiaan Sejati, bisa dirangkumkan seperti ini. Ada dua kesalahan yang harus dijaga oleh anak-anak Tuhan, terutama mereka yang baru saja percaya pada kasih karunia-Nya. Yang pertama, yang sudah dipikirkan atau sudah dibahas di bagian sebelumnya, saudara bisa baca dari buku Steps to Christ, adalah melihat pekerjaan mereka sendiri, percaya pada apapun yang bisa mereka lakukan untuk membawa diri mereka sendiri ke dalam harmoni dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka itu akan bisa membuat mereka dianggap lebih baik dibandingkan orang lain. Tuhan akan lebih mengasihi mereka dibandingkan orang lain. Dengan kata lain, pada penghakiman ini, fokus mereka adalah kepada apa yang mereka dapat perbuat. Sekali lagi, malam kemarin, fokus penghakiman, fokus jemaat Laodikia bukanlah pada kelemahan-kelemahan mereka, tapi pada apa yang Kristus bisa buat bagi mereka. Pertentangan yang besar adalah pertentangan antara Kristus dan setan, bukan antara setan dengan catatan saya, catatan dosa-dosa saya. Ketika kita dalam penghakiman kita melihat dosa-dosa, fokus kita adalah dosa-dosa kita, maka kita berfokus pada tempat yang salah. Fokus penghakiman adalah terhadap apa yang dapat Kristus perbuat bagi saya. Mereka yang berada pada fokus pertama, atau kelompok yang kedua ini, orang seperti orang-orang Farisi, mereka mencoba untuk menjadi suci dengan perbuatannya sendiri dalam menjaga hukum. Ketika mereka sementara melakukan hal ini, mereka mencoba kemustahilan. Mengapa? Mereka melakukan sesuatu di luar Kristus. Dan ingat, jemaat Laodikia, Ellen White menulis adalah gereja yang tanpa Kristus. Mengapa tanpa Kristus? Kristus berada di luar dari gereja tersebut. Di dalam ayat 20, nanti kita akan bahas pertemuan besok. Sebaliknya, kelompok yang kedua, atau seperti kelompok yang pertama, adalah mereka percaya bahwa percaya saja kepada Kristus itu sudah cukup. Karena iman itu akan membebaskan kita dari mematuhi hukum Allah. Hanya dengan iman kita menjadi bagian dari kasih karunia Kristus. Mereka ini tertipu. Mereka berpikir bahwa pekerjaan kita tidak ada hubungannya dengan penebusan kita. Dua kelompok ini tertipu. Dan jika ini terjadi di gereja kita, maka berarti setan sementara berhasil melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Yohanes 10:10, apa katanya? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Setan datang dengan penipuan kepada Hawa, dan ujungnya kebinasaan, kematian orang tua kita yang pertama. Tetapi pekabaran jemaat Laodikia, fokusnya bukan tentang apa yang sementara setan lakukan. Fokusnya adalah kepada apa yang akan Kristus lakukan bagi jemaatnya. Ayat ini berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup,
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Masih ingat? Setan mengetahui bahwa apabila umat-umat Allah berada di dalam Kristus, apabila jemaat Laodikia berada di dalam Kristus, apabila jemaat Laodikia menyadari keadaan mereka dan mereka menerima tawaran yang diberikan oleh Kristus, maka mereka akan dapat sukses memukul mundur setan dan semua bala tentaranya. Itulah sebabnya, sekali lagi, apa yang dibuat oleh setan? Dengan tipuan dan ataupun kekerasan, dia akan berusaha untuk memisahkan mereka dari Kristus. Tapi ingat, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita lihat, ketika kita melihat betapa berhasilnya setan saat ini, maka kita akan menghargai dia yang memberikan pekabaran kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, beritakanlah ini kepada para pemimpin jemaat di Laodikia. Beritakanlah ini kepada para pelayan jemaat di Laodikia yang kita lihat tadi malam. Beritakanlah ini kepada pimpinan-pimpinan jemaat. Beritakanlah ini kepada para pemimpin sekolah Sabat. Beritakanlah ini kepada para pemimpin diskusi sekolah Sabat, departemen, para pemimpin di rumah tangga. Firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Judul kita malam ini adalah inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kita akan melihat secara singkat ketiga hal ini. Mari kita lihat kata amin. Kita tahu kata amin. Amin itu artinya pasti, sungguh, benar. Atau amin adalah biarlah terjadi seperti apa yang dikatakan. Kata amin berhubungan dengan perkataan-perkataan atau berhubungan dengan satu janji. Dan hanya di dalam ada satu ayat di Alkitab yang menghubungkan amin itu dengan Kristus dan menghubungkan kata amin dengan janji yang diberikan oleh Kristus. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Oke, 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Kristus itu bukanlah seperti saya, seperti manusia. Saya bilang ya, besok hal yang sama saya katakan tidak, berubah-ubah. Tidak ada kepastian. Tetapi di dalam Kristus, sebab Kristus adalah ya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi oleh karena Kristus, di dalam Kristus, semua janji Allah itu adalah ya. Mari coba kita lihat. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jangan lupa, setan ingin memisahkan kita dari Kristus, padahal Kristus ingin memulihkan kita menjadi semakin serupa dengan dia, sehingga oleh pekerjaan transformasi yang dilakukan oleh Kristus di dalam hidup kita, orang-orang akan melihat satu bukti pekerjaan keajaiban yang dilakukan oleh Allah sehingga orang-orang boleh memuliakan Allah. Bukankah itu yang kita lihat tadi malam ketika Kristus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta dan Kristus berkata, "Pergilah
perlihatkanlah dirimu kepada imam sebagai satu bukti pertunjukan keajaiban yang dibuat oleh Allah. Dan kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita, kepada saya, kepada saudara yang sementara dirundung dengan kemalangan. Kepada saya dan saudara yang saat ini sementara dicerca, yang sementara difitnah. Kepada saya dan saudara yang saat ini mungkin sementara mengalami kekurangan-kekurangan, dan dalam keadaan yang tidak menguntungkan tersebut, setan berusaha untuk membujuk kita, mempertanyakan apakah Allah masih mengasihi saya. Kepada kita diberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dia memberikan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Terjemahan lain berkatakan, supaya olehnya kita boleh menjadi serupa dengan Allah dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ingat, pekabaran kepada jemaat Laodikia, salah satu kelompok yang menjadi tujuan pekabaran jemaat Laodikia adalah kelompok seperti orang Farisi yang membanggakan pencapaian-pencapaian mereka, kemudian membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan kemudian mengharapkan pemberian yang jauh lebih besar oleh karena mereka lebih baik daripada orang lain. Dan bukankah ini sifat yang ditunjukkan Lucifer di surga? Ketika Lucifer merasa, saya adalah malaikat yang luar biasa, saya adalah pemimpin para malaikat dalam buku Story of Redemption, ketika dia tidak diundang di dalam komite ilahi untuk membicarakan tentang penciptaan manusia, dia merasa terusik. Dia mulai membandingkan, dia ingin mencapai satu hal yang tidak untuk dia. Dan roh yang sama ditransfer, dibawa ke dalam dunia, dan ditunjukkan tanpa kita sadari, kita sementara menunjukkan hal tersebut. Yeskiel pasal 28 tentang kejatuhan Lucifer. Kesombongan itu akhirnya Tuhan berkata bahwa dia akan dicampakkan, dia akan menjadi tontonan. Dan mereka yang memiliki sifat yang sama akan mendapatkan hukuman yang diperoleh oleh Lucifer, dan Allah tidak menginginkan hal tersebut. Itulah sebabnya ia ingin kita luput dari hawa nafsu yang akan membinasakan diri kita sendiri. Ia ingin menyelamatkan kita. Ia ingin kita menjadi sama dengan dia. Dan untuk itulah ia memberikan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dan jaminan janji itu diberikan oleh Kristus kepada jemaat Laodikia ketika ia berkata, aku adalah amin. Semua janji Allah ada di dalam saya. Kata amin di sini menunjukkan keilahian Kristus. Saya kasih clue. Para saudara boleh pelajari. Salah satu penyebab, saudara bisa bandingkan dengan buku Kolose, penyebab kenapa jemaat Laodikia menjadi seperti jemaat Laodikia di Wahyu 3:14 adalah oleh karena rupa-rupa angin pengajaran yang bersembus, di antaranya isu tentang ketuhanan. Itulah sebabnya, salah satu angin yang akan berhembus adalah mempertanyakan keilahian Kristus. Dan di Wahyu 3:14, Kristus menegaskan kepada jemaatnya bahwa ia adalah amin. Kita lihat di sini, dia memiliki kuasa ilahi. Dia adalah Allah. Kristus adalah Allah. Dia tidak diciptakan. Kehidupan yang dimilikinya tidak dipinjam, tidak diperoleh. Dia adalah Allah dari kekekalan di masa lalu, dan adalah Allah sampai di kekekalan yang akan datang. Selanjutnya mari kita lihat dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang sekali lagi dalam
Kristus telah mengaruniakan kepada kita berapa banyak? Segala berkat rohani di dalam sorga. Pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran untuk memanggil jemaat ini berada di dalam Kristus. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, maka segala berkat rohani di dalam sorga akan menjadi bagian kita. Berkat rohani apakah itu? Pena inspirasi. Ini berbicara, konteks kutipan yang saudara lihat di layar kaca Anda, berbicara tentang inkarnasi Yesus. Sebelum Kristus datang, apa yang terjadi? Katakan begini, seluruh sorga harus dibuka. Dan caranya adalah Kristus harus datang menjadi manusia. Seluruh sorga harus dibuka untuk memberi manusia yang jatuh, untuk memberi saya dan saudara setiap berkat spiritual, setiap berkat rohani, agar saya dan saudara dapat menyempurnakan karakter. Bukan setelah ini, maaf saya pakai Google Translate, ini after divine similitude, artinya seperti dengan keilahian Allah. Itu sebabnya Kristus harus datang dan kemah Allah itu harus bersama-sama dengan manusia. Berbicara tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia. Yesus berkata, tubuh telah kamu persiapkan untukku. Satu tubuh telah engkau persiapkan bagiku. Itu kata Yesus. Dan Anda lihat di sini, kemanusiaan didiami oleh keilahian. Waktu saya membaca kutipan ini tadi sore, hati saya bergetar. Kemanusiaan akan diisi dengan keilahian. Bukankah itu pekabaran kepada jemaat Laodikia? Kristus akan tinggal di dalam kita. Saudara perhatikan tentang kata amin. Singkirkan kecurigaan bahwa janji Tuhan tidak dimaksudkan untuk Anda. Itu adalah dusta yang akan setan bawakan, bahwa janji Allah bukan untuk Anda karena Anda adalah seorang yang sangat berdosa. Tapi jangan lupa, kita harus menyingkirkan semua kecurigaan bahwa janji Allah tidak dimaksudkan untuk Anda. Itu adalah untuk setiap orang berdosa yang bertobat. Kekuatan dan kasih karunia telah disediakan melalui Kristus untuk dibawa oleh para malaikat yang melayani kepada setiap jiwa yang percaya. Apakah janji Allah yang Anda butuhkan malam hari ini? Jika Anda membutuhkan janji kedamaian, Kristus berkata, damaiku kuberikan kepadamu. Mu itu adalah untuk saya. Jangan pernah berpikir bahwa janji itu hanya untuk saudara A. Janji itu hanya untuk saudara B. Itu untuk saya. Di dalam pergumulan ketika melihat pertumbuhan anak-anak, terkadang saya merasa, saya dan istri saya, kami merasa, oh Tuhan, mengapa seperti ini? Tapi kami tidak putus asa. Karena ada janji di Alkitab, janji itu berkata bahwa anak-anakmu akan memperoleh pengetahuan akan Tuhan. Allah sendiri akan mendidik mereka. Dalam Yesaya 49 ayat 25, bahwa Tuhan akan melepaskan anak-anak kita. Dan terhadap janji inilah kami berpegang, dan dalam banyak kesempatan kami boleh memberikan kesaksian bahwa Allah setia untuk menepati janjinya. Semua janji Allah adalah untuk saya. Ada begitu banyak janji Allah, dan janji itu diberikan di dalam kitab suci untuk menolong kita menang atas segala pergumulan, atas segala situasi yang dibawa oleh setan untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kata yang berikut, nama yang digunakan oleh Kristus berikutnya adalah, Kristus adalah saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia dan benar akan menyatakan kepada kita ketika kita berdosa. Ketika kita melakukan kesalahan, Dia tidak akan bermain-main dengan kata-kata, tapi Kristus akan langsung menyatakan kesalahan kita. Dia setia. Dia mengetahui dengan baik siapa kita. Dia mengetahui dengan baik pikiran kita.
Mazmur 139. Tuhan, Engkau tahu kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengenal pikiran-pikiranku dari jauh. Sebelum aku mengucapkan perkataan, Engkau sudah mengenalnya. Kalau aku turun ke lubang kubur, Engkau ada di sana. Jika aku terbang, kemudian pergi ke ujung dunia ini, Engkau pun ada di sana. Kristus mengetahui keberadaan kita. Dia mengetahui situasi kita. Dia mengetahui kita berada dalam kesulitan. Dia menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita. Dan pada saat yang bersamaan, ketika hukum menuntut kita bahwa dosa-dosa kita, oleh karena dosa-dosa kita harus dihukum, Kristus akan berdiri dan dia akan berkata, dia percaya kepadaku. Aku telah dengan tangan ini, dengan darahku, aku sudah mengampuni dia, dan aku menutupi segala pelanggarannya. Dia memberikan kesaksian kepada para malaikat dan kepada Bapa di sorga, bahwa orang berdosa yang bertobat telah mendapat pengampunan dan akan dilindungi oleh Kristus. Kristus adalah saksi yang setia, dia adalah yang benar. Dia memberitahukan kepada kita saat ini, bahwa kita tidak berbeda dengan dunia. Saat ini dia menyatakan kepada kita bahwa kita seperti orang Farisi. Dan pada saat yang bersamaan, dia memberikan jaminan bahwa berkat-berkat rohani dalam sorga untuk keselamatan kita terbuka bagi kita. Roma 8 ayat 31, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Seluruh sorga terbuka untuk kita, oleh karena Kristus sudah datang kepada kita. Dan di dalam Kristus, semua berkat rohani di sorga tersedia untuk kita. Yang terakhir, Wahyu 3 ayat 14. Dia berkata bahwa ia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan bukan menyatakan bahwa Kristus adalah awal, Kristus memiliki awal, atau Kristus yang pertama diciptakan, tapi kata permulaan di sini dari bahasa aslinya menyatakan bahwa oleh karena dia, apa yang kita lihat ini ada. Oleh karena dia, segala sesuatu yang ada ini ada. Tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan yang akan ada. Di dalam Kristus kita hidup, kita bergerak. Jadi Kristus adalah awal dari semua ciptaan, dan Kristus melihat kepada jemaat Laodikia. Mereka bukan perlu dirubah, tapi mereka perlu diciptakan kembali. Mereka perlu diciptakan kembali, dan yang melakukan penciptaan itu adalah Kristus sendiri. Kristus, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan penciptaan itu, Kristus pencipta, memperkenalkan dirinya kepada jemaat Laodikia bahwa Kristus adalah Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Bukankah itu yang kita inginkan? Dalam Yeskiel 36 ayat 26-27, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Daud berdoa di dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Kata jadikan itu adalah kata yang sama dengan pada mulanya Allah menciptakan. Daud berdoa, ciptakanlah sesuatu yang baru, hatiku itu jadi baru. Dan kepada jemaat Laodikia, Kristus menyatakan bahwa ia adalah pencipta. Dia memiliki janji yang luar biasa yang diberikan kepada Allah, kepada manusia. Dia menunjukkan kepada kita kesalahan kita, dan pada saat yang bersamaan ketika kita bertobat, dia akan memberikan kesaksian kepada sorga bahwa orang yang berdosa ini telah berada di dalam saya. Semua hukumannya akan dijatuhkan kepadanya, telah dijatuhkan kepada saya di atas kayu salib. Wahyu 3:14 menunjukkan tentang keilahian Kristus. Dan pada saat yang bersamaan, kepada jemaat Laodikia, Kristus menunjukkan kemanusiaannya ketika dia berkata, barang siapa ku kasihi,
Kata kukasihi di sini bukan agape, tapi kasih seperti seorang sahabat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kata kukasihi yang muncul di sini menunjukkan kasih kepada seorang saudara. Kata kasihi yang sama, kasih di sini muncul dalam Wahyu 3:19. Muncul dalam Yohanes 11 ayat 36. Waktu orang melihat Kristus menangis, waktu Lazarus mati, ini orang bilang, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betapa Kristus mengasihi saudaranya. Dan kepada jemaat Laodikia, Kristus menunjukkan keilahiannya, dan ketika dia menegur mereka, dia menegur saya, dia menegur Anda sebagai seorang saudara. Ibrani 2:14, Kristus menjadi sama dengan kita. Dia menderita, dalam kemanusiaannya dia menderita, supaya ia dapat menolong kita yang dicobai. Mari kita lihat komentar Ellen White tentang apa artinya disamakan dengan saudara-saudara. Mengapa penting sekali Kristus menjadi sama dengan kita? Coba perhatikan di sini. Kalau kita, saya ingin menaruh ini dalam konteks jemaat Laodikia, jemaat yang akan menjadi fokus setan untuk ditipu dan dihancurkan dan dibinasakan. Kalau kita harus menanggung sesuatu yang tidak ditanggung Kristus, sebentar, saya mencoba move ini. Ditanggung oleh Yesus, maka dalam hal ini setan akan mengatakan kuasa Tuhan tidak cukup. Coba kita lihat. Kristus dicobai dalam segala perkara. Tapi perhatikan. Kristus menggunakan suatu kuasa apapun untuk kepentingan dirinya sendiri yang tidak dikaruniakan kepada kita dengan leluasa. Kristus menghadapi penggodaan. Kristus diperhadapkan dengan fasilitas-fasilitas dunia di dalam pencobaan di padang gurun. Kristus diperhadapkan dengan siksaan supaya dia akan meninggalkan pekerjaan misi penyelamatannya. Tetapi dia mengalahkan semua keadaan tersebut dengan kekuatan bukan dari dirinya sendiri, tetapi yang dikaruniakan oleh Allah. Kristus menunjukkan bahwa manusia boleh menang oleh bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah kemanusiaan dari Kristus. Kutipan yang terakhir. Oleh Kristus. Kristus mengambil sifat manusiawi atas dirinya. Juru selamat kita mempersatukan kepentingannya dengan kepentingan putra-putri Adam yang telah berdosa. Dan sementara oleh keilahiannya, ia berpegang teguh kepada takhta Allah. Demikianlah Kristus menjadi alat perhubungan manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Melalui Kristus, sorga terhubung dengan dunia. Melalui Kristus, jemaat di sorga terhubung dengan jemaat Laodikia yang ada di dunia. Melalui Kristus, jemaat Laodikia, jemaat yang miskin, jemaat yang melarat, miskin, buta, dan telanjang, dapat dihubungkan dengan sorga yang memiliki segala sesuatu untuk menyempurnakan keilahian mereka, untuk menyempurnakan tabiat mereka. Melalui Kristus, manusia yang berdosa, manusia yang lemah memiliki akses untuk mendapatkan semua harta sorga, dan melalui Kristus, sorga akan menyerahkan segala sesuatu kepada manusia, supaya manusia akan dapat memiliki tabiat ilahi dan diluputkan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Melalui Kristus, dunia kita yang berdosa ini, pada akhir penebusan, akan ditinggikan lebih mulia daripada ketika sebelum dunia kita ini jatuh. Kabaran ini untuk kita. Di dalam Kristus. Kristus adalah memiliki kemanusiaan, dia merasakan penderitaan kita. Dan pada saat yang bersamaan, dia bisa menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia dicobai dalam segala hal, hanya tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya
Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang melalui Dia kepada Bapa, karena Ia senantiasa hidup menjadi pengantara bagi kita. Biarlah pekabaran pada malam hari ini akan mengangkat kita, menolong kita untuk melihat bahwa pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah pekabaran yang berfokus kepada Kristus, bukan kepada saya. Berfokus kepada apa yang dapat Kristus dapat perbuat bagi saya, bukan apa yang tidak dapat saya perbuat. Biarlah Kristus akan dimuliakan melalui jemaatnya yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan. Pada saat ini kita akan berdoa. Sebelum itu saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari sekalian yang memiliki permintaan doa atau yang ingin didoakan bersama-sama. Silahkan bisa diketik lewat kolom chat ataupun bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan silahkan diucapkan. Baik, bila tidak ada, pada saat ini kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan mendengarkan instrumen dan setelah itu setelah instrumen dilantunkan, kemudian Sir Elvis akan langsung melanjutkan dengan doa. Di sini di dalam kolom chat kita bisa melihat ada beberapa doa, usulan doa. Pertama oleh Saudari Deborah Simbolon, tolong doakan hubungan saya dengan calon suami saya. Semoga memang dialah yang Tuhan berikan untuk saya. Saudara Edi Karwur. Selanjutnya dari Erein Laupati, doakan sahabat kami, Ibu Gin yang berjuang dengan kanker rahim. Semoga dengan penyakit ini ia bisa dituntun kepada Tuhan. Ada lagi dari baik, untuk Saudara Happy, ucapan puji Tuhan. Baik, dua doa itu yang sudah diusulkan, apa ada doa lainnya? Bila sudah tidak ada, host akan memainkan lantunan instrumen, kemudian setelah itu Sir Elvis boleh langsung lanjut dengan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam sorga, kami berterima kasih
oleh karena Kristus senantiasa memperhatikan kami, walaupun kami lemah dan penuh dengan dosa. Selidikilah hati kami, ya Allah, dan kenalah pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Malam hari ini, ya Tuhan, biarlah kami akan mengizinkan firman Tuhan untuk bekerja di dalam diri kami. Sebagaimana ragi menghamirkan seluruh adonan. Pada saat yang sama, kami ingin berdoa untuk seorang saudari kami dan keluarga yang dalam kesulitan. Kami percaya Kristus pernah berada pada keadaan mereka, Kristus telah menang, dan Kristus sanggup untuk menolong mereka. Kami juga berdoa untuk seorang saudari dalam hubungannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kami berdoa, Tuhan akan campur tangan di dalam setiap langkah-langkah hubungan ini. Di dalam hubungan mereka kiranya nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan kiranya akan mempersiapkan mereka untuk membangun satu rumah tangga yang berpusat kepada Kristus. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seorang ibu saudari kami yang dalam penderitaan penyakitnya. Kami percaya Tuhan senantiasa melawat, Tuhan senantiasa menguatkan, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan senantiasa memegang tangannya sehingga ia akan selalu berharap kepada Tuhan dan Tuhan saja. Berkati kami semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami akan menang sebagaimana Kristus telah menang. Biarlah Kristus akan dimuliakan di dalam diri kami. Dan biarlah Kristus akan menolong kami tetap setia sampai waktu Dia datang. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa yang sudah dibawakan oleh Saudara Elvi Sumanti. Baik, terima kasih. Sekarang kita telah sampai pada penghujung acara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Sir Elvis yang sudah membawakan firman yang begitu baik bagi kita, dan saya percaya itu berguna bagi kita, terutama bagi saudara-saudari yang memiliki pergumulan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga untuk tamu-tamu yang sudah bergabung dengan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk ikut juga di Revival Week selanjutnya. Pada saat ini sebelum kita berpisah, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu bagi saudara-saudari sekalian, saya undang untuk menyalakan kamera Anda untuk dokumentasi. Dipersilahkan. Ya, silakan menyalakan kamera. Kita akan ambil gambar bersama. Siap semua? Hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Terima kasih. Yang mau menyapa pembicara kita, kami persilakan. Terima kasih pelajarannya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Terima kasih, Francis. Tuhan memberkati. Selamat malam semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih, Sir. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Thank you, Pendeta. Jadi kita akan bertemu pada besok malam dengan channel dan jam yang sama. Thank you, Thank Pendeta. you.
Terima terlambat. kasih ya, hadir pada malam ini. Oke, bye. Bye-bye.